Selamat datang kembali di Jalan Cermin. Mohon dukungan kalian dengan like, komen, dan subscribe. Fearless Battle Spirit. Bab 1111, hati yang diam. Qin Nan melihat ke sisi lain. Meskipun dia tidak terlalu menyukai kepribadian Yu Qingtong, namun mereka sekarang adalah sekutu, dan wajar saja bagi mereka untuk saling membantu. Qin Nan mengayunkan pedang panjang di tangannya dan langsung menghancurkan kekuatan misterius itu. Saat melihat pemandangan di dalam, tiba-tiba ia sedikit terkejut. Di depan Yu Qingtong, ada orang nomor satu saat ini di daftar kaisar, Si Qingfan. Hubungan antara keduanya tidak seketat hubungan antara Buddha dan iblis. Sebaliknya, suasananya sangat halus. Qin Nan, apa yang akan kamu lakukan? Yu Qingtong bereaksi, wajahnya yang cantik memenuhi kebingungan. Aku akan membunuhnya. Qin Nan mengarahkan jari kakinya dan tanpa berkata apa-apa, mencengkeram pedang pemecah langit di tangannya langsung ke arah Si Qingfan. Tidak, ekspresi Yu Qingtong tiba-tiba berubah. Ia melesat dan langsung berdiri di depan Si Qingfan sambil berteriak, ini kloningan kelahiran kakak seniorku. Kau tidak bisa berbuat apa-apa. Qin Nan mengerutkan kening dan berkata, diriku yang sebenarnya. Dia berbohong padamu tentang itu. Itu hanya ilusi. Jangan terlalu terbawa suasana. Ilusi. Sekalipun itu ilusi, kau tak bisa membunuh. Yu Qingtong sama sekali tidak percaya. Wajah cantiknya memenuhi tekad. Ia membentuk segel sihir, memancarkan cahaya spiritual, mengikat tubuh Si Qingfan di belakangnya. Kalau kau ingin membunuh, bunuh aku dulu. Qin Nan agak terkejut. Saya tidak membayangkan wanita ini, dengan karakter buruk dan rasa takut mati yang begitu besar, rela memberikan segalanya demi Si Qingfan. Memikirkan hal ini, Qin Nan melirik Si Qingfan dan melihat senyum nakalnya. Tatapannya tiba-tiba berubah dingin, dan ia bersiap untuk bertindak. Namun, pada saat ini, suara utusan kerajaan tiba-tiba terdengar. Qin Nan dan Chen Zilai telah menyelesaikan misi mereka dan kembali ke dojo. Sebelum Qin Nan sempat bereaksi, dua kekuatan yang sangat dahsyat dan misterius turun dari kedalaman-kedalaman, menyembunyikan Qin Nan dan Buddha Chen Zilai, lalu menghilang di tempat. Ketika Yu Qingtong melihat pemandangan ini, dia langsung menghela nafas lega dan senyum indah muncul di wajahnya. Asal aku bisa melindungi klon kelahiran kakak laki-laki, maka semuanya akan sepadan. Tiba-tiba ia teringat sesuatu dan menatap kekuatan misterius yang masih ada di seberang desa. Kebingungan melintas di mata indahnya. Mengapa tahu kematian masih ada di sana? Bukankah Qin Nan telah membantunya? Akan tetapi, yang tidak diketahui Yu Qingtong adalah bahwa dalam kekuatan misterius lainnya, mata indah dari pendeta tahu kematian Jiang Bilan yang dijanjikan sedingin es. Akan kukatakan sekali lagi, aku tidak mencintai. Jangan terlalu sentimental. Jiang Bilan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin. Qin Nan, yang berdiri di depannya, mengangkat bahu dan tersenyum tipis, tentu saja kau tidak mencintaiku. Kau hanya mencintai diriku yang sebenarnya, kan? Tadi, diriku yang sebenarnya ingin datang untuk membantu. Kenapa kau menolaknya? Bukankah kau hanya ingin dia mengetahui rahasia di hatimu? Wajah Jiang Bilan tidak berekspresi dan tidak bergerak, tetapi gumpalan aura kematian menyala di telapak tangannya, menyebabkan suhu di sekitarnya turun dengan cepat. Kau benar-benar ingin membunuhku? Jika kau membunuhku, Qin Nan akan terluka parah. Tatapan Qin Nan menajam. Kau mungkin bisa menipu orang lain dengan trikmu ini, tapi kau pikir kau bisa menipuku? Jiang Bilan menunjukkan sedikit rasa jijik di matanya yang indah. Ia mengacungkan jari-jari kakinya, jubah hitamnya berkibar, dan ia menamparkan langsung dengan telapak tangan, dan aura kematian pun meledak. Wajah Qin Nan sedikit berubah, dan dia menghindarinya dengan berjinjit. Namun, saya tidak menyangka Jiang Bilan sudah siap. Dengan lambaian tangan, energi kematian mengembun menjadi ular-ular raksasa dengan spiritualitas yang luar biasa. Mereka menoleh dan menggigitnya. Ah, digigit ular maut, Qin Nan langsung menjerit kesakitan. Mulut Jiang Bilan sedikit berkedut, tapi pada akhirnya, dia masih menahannya. Hahaha. Tiba-tiba, Qin Nan tertawa bahak, dan tawanya cukup sarkastis. Kenapa kamu tertawa? Jiang Bilan sedikit mengernyit. Aku tidak heran kau mencoba membunuhku. Dulu di alam bawah, kau mengingini harta karunku dan menyerangku berkali-kali. Aku hampir kehilangan nyawaku setiap kali. Meskipun kau membantuku beberapa kali kemudian, itu hanya kedok. Wajah Qin Nan dipenuhi sarkasme. Aku sudah lama tahu kau itu. Esensimu adalah wanita yang kejam, sadis, dan licik. Demi keuntungan,
kau akan melakukan apa saja. Wajah cantik Jiang Bilan tiba-tiba berubah pucat. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini palsu, dan orang di depannya bukanlah Qin Nan. Namun, kata-kata itu bagaikan pisau yang menusuk jantungnya. Apa yang bisa dia katakan? Karena saat dia berada di alam bawah, dia benar-benar mencoba membunuh Qin Nan berkali-kali. Melihatnya seperti ini, senyum licik tersungging di bibir Qin Nan. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menekan ular-ular maut ini, lalu mengambil pisau panjang itu dan berjalan ke sekelilingnya sekilas. Dengan mudah, ia menusukkan ujung pisau yang dingin itu ke dada dan jantungnya lagi. Pada saat yang sama, di benua Changlan, kerajaan para dewa, kebun obat telah hilang. Di sebuah aula kuno dan misterius, Putri Miao Miao tiba-tiba memucat dan kaya darah. Aura yang awalnya sangat kuat di tubuhnya langsung melemah. Tubuhnya seperti terpotong oleh pisau tak kasat mata. Putri, ada apa? Apa yang terjadi? Kenapa kekuatan aslimu berkurang drastis? Suara perempuan yang cemas terdengar di seberang aula, diikuti seorang perempuan bergaun biru yang berlari mendekat dengan tergesa-gesa. Jangan ribut. Itu bukan apa-apa. Putri Miao Miao mencubit tangan gioknya, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia menjanjikan darah lagi. Kau sudah seperti ini, dan kau masih baik-baik saja. Wajah wanita itu tampak marah. Apa-apaan ini? Bagaimana mungkin kekuatan asalmu terkuras begitu banyak tiba-tiba? Apa kau diam-diam melakukan sesuatu untuk Qin Nan itu lagi? Jangan bicara omong kosong, itu tidak ada izin dengan dia. Putri Miao Miao memelototnya. Tidak masalah. Kau menghabiskan begitu banyak kekuatan aslimu saat terakhir kali kau mengukir token giok itu untuknya. Sekarang kau berada di istana abadi taman obat yang hilang. Bagaimana mungkin kau kehilangan semua kekuatanmu tanpa alasan? Wajah wanita itu semakin marah. Cukup. Hentikan. Wajah cantik Putri Miao Miao berubah serius. Melihat ini, wanita itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika kata-kata itu terucap, ia tak mampu mengucapkan kata. Ia hanya bisa mendesah tak berdaya, segera mengeluarkan token, memberikan perintah, dan mulai bersiap untuk menyambut sang putri. Ketika Putri Miao Miao melihatnya seperti ini, sedikit kelicikan muncul di matanya. Selama dia berpura-pura marah, seniornya akan berhenti mengkritiknya. Tapi, pangkat kaisar itu terlalu jahat. Mereka melakukan hal yang sangat tidak tahu malu. Aku hanya ikut campur sedikit, dan mereka memperlakukanku seperti itu. Putri Miao Miao tak kuasa menahan gertakan giginya ketika memikirkan apa yang baru saja terjadi. Butuh waktu lama baginya untuk tenang. Qin Nan. Putri Miao Miao mengulang nama itu dalam hati, dan sempat terhanyut sejenak. Tak lama kemudian, ia mengganti tangan merah mudanya. Qin Nan, kamu harus berhasil. Dia berhasil menjalankan amanat kaisar, menggemparkan dunia dalam sekejap. Meskipun dia tidak berada di Zhongzhou, dia akan tetap berada di istana peri ini, matanya akan selalu mengirimi Anda pesan. Bab 1112, memadatkan hati kaisar pengecut-pengecut. Dengan suara yang menembus udara, sosok Qin Nan dan Chen Zilai mendarat di dojo pada saat yang sama. Selamat, kalian berdua, karena telah mengalahkan musuh. Qin Nan mendapat 3 poin, dan Chen Zilai mendapat 2 poin. Kalian berdua bisa maju ke tingkat ketiga. Suara utusan kaisar langsung terdengar. Bolehkah kita maju? Bagaimana dengan mereka? Qin Nan mengerutkan kening. Menurut utusan kaisar, mereka berempat adalah sekutu dan perlu maju dan mundur bersama. Jika salah satu dari mereka gagal menyelesaikan misi, hal itu akan mempengaruhi 3 lainnya. Menurut akal sehat, mereka berempati tidak dapat maju secara bersamaan. Kalian selama benar-benar bisa mengalahkan musuh selama misi, pada dasarnya kalian bisa maju. Namun, kualitas mengalahkan musuh akan mempengaruhi skor akhir, jadi kalian berdua akan maju. Sedangkan mereka telah gagal di misi kedua dan sekarang memulai misi ketiga bersama yang lain, kata utusan kekuasaan dengan ringan. Ekspresi Qin Nan sedikit berubah. Dia bisa memahami kegagalan Yu Qingtong, tapi bagaimana mungkin Jiang Bilan gagal? Dilihat dari sikapnya saat itu, dia pasti sangat percaya diri. Mungkinkah dia tidak ingin aku pergi ke sana, karena dia tidak ingin aku melihat sesuatu? Hati Qin Nan tergerak. Amitabha, dermawan Qin Nan, kali ini berkatmu, aku membantu budi kamu. Chen Zilai, yang berdiri di samping, tiba-tiba menyatukan kedua tangannya dan berkata, wajahnya tenang. Itu hanya masalah kecil, tidak layak disebutkan. Qin Nan menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Rune melayang keluar dari kolom cahaya putih di dojo,
mengembun menjadi pusaran rune. Utusan Kaisar berbicara lagi, masuklah ke sini dan kau akan sepenuhnya memasuki level ketiga. Saya berharap Jiang Bilan dapat menyelesaikan secepat mungkin. Qin Nan berkata pada dirinya sendiri, membungkuk pada Chen Zilai, dan tanpa berpikir lebih jauh, berjalan menuju poros rune. Saat berikutnya, sosok Qin Nan telah tiba di tempat lain. Saya melihat bahwa ini adalah sebuah istana yang panjangnya lebih dari 100 kaki. Di dinding-dinding sekitarnya, terdapat lukisan-lukisan kuno dan misterius. Gumpalan aura raja tampak mengalir turun dari puncak istana. Jantung Qin Nan berdetak kencang, dan ia segera mengaktifkan murid kiri Dewa Perang dan melihat sekeliling. Seperti dugaannya, istana di sini masih belum bisa dipahami. Kecuali ruangan yang lebih besar dan aura kehancuran yang lebih kuat, kondisinya hampir sama seperti saat ia menyelesaikan lantai pertama. Apa tujuan dari peringkat Kaisar? Rekan Tao Qin Nan, selamat atas pencapaian tingkat ketiga. Anda adalah orang kelima yang berhasil mencapai tingkat ketiga. Anda memiliki 3 poin dan akan menikmati 20 hari di istana kekaisaran ini untuk menyerap energi kekaisaran dan memadatkan hati kekaisaran. Sebuah suara yang kuat terdengar dari langit. Mata Qin Nan berkilat. Tanpa diduga, di hadapannya, ada 4 orang jenius yang telah menembus level kedua. Namun apa tujuan dari hati Kaisar ini? Utusan Kaisar rupanya menyadari kebingungan Qin Nan dan menjelaskan, saat membawa mandat Kaisar, seseorang akan diserang olehnya. Jika hati Kaisar terkondensasi sempurna, perlawanan yang menghadap akan lebih kecil. Jika tidak, perlawanannya akan lebih besar. Untuk waktu latihan, ditentukan oleh skor dan peringkat Anda saat memasuki level ketiga. Semakin tinggi skor dan peringkat Anda, semakin lama Anda bisa berlatih. Setelah mendengar kata-kata ini, Qin Nan langsung mengerti. Aku tak mengira akan ada begitu banyak aturan tersembunyi dalam pertempuran memperebutkan nasib Kaisar ini. Sepertinya aku harus mempercepat langkahku. Qin Nan mengambil keputusan dan segera duduk bersila, melepaskan jiwa Dewa Perang dan menyerap energi pemerintahan. Untaian energi perpaduan ini menyatu ke dalam tubuhnya dan mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya, menjadi satu dengan seluruh tubuhnya. Waktu mengalir lambat seperti air. Pada hari ke-20, aura kekalahan yang mengalir turun dari atas istana tiba-tiba terhenti, dan tidak ada lagi yang tersisa. Sebuah ledakan keras terdengar di dalam tubuh Qin Nan. Setelah 20 hari terserap, sebuah jantung ilusi telah memadat di dalam tubuhnya. Cahaya mengalir di atasnya, dan kekuatan pemerintahannya begitu dahsyat dan misterius. Namun, masih jauh dari sempurna. Panggilan. Qin Nan perlahan membuka matanya, mengeluarkan napas busuk, dan jejak semangat juang terpancar dari tubuhnya. 20 hari telah berlalu, dan sekarang saatnya untuk keluar dari aula dan melanjutkan ke level terakhir. Rekan Daoi Qin Nan, saya lupa memberitahu Anda bahwa seseorang adalah orang pertama yang memasuki tingkat ketiga dan menyelesaikannya. Dia diberi waktu 30 hari untuk menyerap energi penguasa, jadi Anda masih harus menunggu sebelum dapat meninggalkan aula ini, kata utusan penguasa tingkat ketiga. Tunggu 10 hari lagi. Semangat juang Qin Nan langsung merendahkan dan merangkum sedikit. Tidak ada energi kekuasaan yang berlebihan di istana kekuasaan ini, dan energi spiritualnya pun tidak terlalu kuat. Jika Anda tinggal di sini selama 10 hari untuk mendapatkan wawasan dan berlatih, itu akan sia-sia. Saya hampir lupa. Pikiran Qin Nan bergerak, dan lengannya segera hancur dan berubah menjadi pedang pemutus langit. Ia sudah sangat tertarik dengan bagian luar istana sejak tingkat pertama. Mengapa tidak sekarang? Selagi tingkat ketiga belum dibuka, ia membuka pintu istana dan keluar untuk melihatnya. Rekan Tao Qin Nan, gerbang tingkat ketiga tidak bisa ditembus. Utusan kerajaan tingkat ketiga menjawab ketika melihat pemandangan ini. Ia telah mendengar utusan-utusan tingkat pertama mengatakan ini sejak lama, tetapi ia tidak mengira Qin Nan akan mengincar gerbang istana lagi. Kenapa tidak bisa dibuka? Kalau tidak salah, tidak ada aturan seperti itu dalam pertempuran memperebutkan takdir Kaisar, kata Qin Nan dengan tenang. Itulah yang kukatakan, tapi... Sudut mulut sang Kaisar sedikit mengernyit. Kalian harus tahu bahwa ini adalah istana kekaisaran. Tak seorang pun jenius yang pernah berpartisipasi dalam pertempuran memperebutkan nasib Kaisar di masa lalu dapat menerobos masuk ke istana dengan paksa, jadi tidak ada aturan. Namun, siapa sangka Qin Nan memiliki pedang langit patah yang dapat menembus segala sesuatu di dunia. Tidak perlu bicara lagi, aku hanya melihat-lihat saja, aku tidak akan melakukan apa-apa lagi. Qin Nan melangkah maju, auranya tiba-tiba melonjak. Pedang langit patah di tangannya memancarkan aura pedang yang cemerlang. Tidak,
Tidak, kata utusan dengan tergesa-gesa, jangan lakukan itu. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberikan energi kemenangan untuk 10 hari lagi. Kau bisa melanjutkan mengetikmu di sini. Mata Qin Nan berbinar saat mendengar ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa untuk mencegahnya masuk ke aula, utusan kekuasaan benar-benar akan menawarkan manfaat seperti itu. Rupanya itu ide yang bagus untuk menyetujuinya. Namun, Qin Nan tidak melepaskan pedangnya. Sebaliknya, ia bertanya, kalau begitu, katakan padaku, berapa banyak jenius yang telah mencapai tingkat ketiga? Mulut kaisar berkedut lagi, tetapi karena ia telah melanggar aturan, tidak masalah jika ia melanggar lagi. Ia berkata, sekarang ada 67 orang yang telah maju ke tingkat ketiga. 67 orang? Secercah cahaya cemerlang melintas di mata Qin Nan. Hanya tersisa 10 hari sebelum perebutan mandat kaisar. Hampir dapat dibayangkan bahwa setidaknya akan ada ratusan orang yang maju ke tingkat ketiga dalam 10 hari ini. Ratusan orang ini, yang mampu menembus level pertama dan kedua, benar-benar jenius di Zhongzhou. Oke, aku janji. Qin Nan mencabut pedang pemecah langit dan kembali duduk bersila. Saat dia membuka matanya lagi, itu akan menjadi badai nyata yang terakhir. Bab 1113, Suara Kaisar bergema, dan pemeliharaan pertempuran-pertempuran untuk mandat kaisar, tahap kedua. Sosok Jiang Bilan dan Yu Qingtong muncul, wajah mereka sedikit pucat. Ratusan misi yang telah mereka jalankan bagaikan ratusan mimpi buruk, yang berulang kali menggemparkan hati mereka. Kalian telah menyelesaikan misi ini 100 kali dan belum menyerah. Obsesi kalian begitu dalam, jadi kalian akan mendapatkan poin ekstra. Kumpulkan 36 harta karun yang hilang dari daftar kaisar, picu kondisi tersembunyi, dan dapatkan poin ekstra. Total skor Jiang Bilan adalah 2 poin, dan total skor Yu Qingtong adalah 1 poin. Selamat kepada kalian berdua atas keberhasilan kalian. Kalian sekarang memasuki level ketiga. Suara utusan kaisar bergema. Apakah itu berhasil? Api menyala di mata Yu Qingtong. Ia tidak memiliki obsesi yang begitu kuat untuk mengemban amanah kaisar dan menjadi kaisar. Ia hanya tahu bahwa ia akhirnya bisa menyingkirkan level kedua ini dan tidak perlu lagi mengulangi mimpi buruk itu berulang kali. Ya, berhasil. Jiang Bilan menghela napas lega. Dia membuat taruhan yang tepat. Untuk maju ke tingkat ketiga, selain membunuh musuh seperti yang dikatakan utusan kaisar, harta karun di setiap tingkat memang merupakan item kunci. Terima kasih banyak. Yu Qingtong menatap Jiang Bilan, katanya penuh rasa terima kasih. Jika bukan karena Jiang Bilan, dia tidak akan pernah menyadari harta karun yang tidak terlihat itu, dan dia juga tidak akan bisa menerobos. Tidak perlu berterima kasih padaku. Ayo kita lanjutkan ke tingkat ketiga sekarang. Jiang Bilan tanpa ekspresi. Ia menutup hitam jubahnya dan menjadi orang pertama yang melangkah masuk ke gerbang cahaya. Bukan hanya mereka berdua. Di tingkat kedua peringkat kaisar, satu demi satu jenius, meskipun tidak mampu membunuh kerabat terdekat atau orang terkasih di depan mereka, telah memasuki tingkat ketiga berdasarkan beberapa petunjuk dan mengalami kegagalan berulang kali. Hal ini juga menyebabkan jumlah jenius di tingkat ketiga meningkat pesat, dan hanya dalam beberapa hari, jumlahnya melebihi 100. Bagaimanapun, ini adalah peringkat kaisar. Ujiannya kejam dan tidak manusiawi, namun masih meninggalkan banyak petunjuk lain. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Pada tingkat ketiga peringkat kaisar, setiap jenius tinggal di istana yang dilindungi dari dunia. Tak satu pun dari mereka mengetahui berapa banyak orang yang telah mencapai tingkat ketiga, juga tak satu pun dari mereka mengetahui siapa yang telah mencapai tingkat ketiga. Mereka hanya tahu cara cepat menyerap energi kehancuran dan memadatkan jantung kehancuran. Hal yang sama berlaku untuk Qin Nan. Qin Nan menyerap energi itu dengan kekuatan, dan hati kaisar di dalam tubuhnya menetap angsur menjadi lebih kuat. Hati itu juga memancarkan garis-garis emas yang menyebar ke seluruh tubuhnya, seperti pola-pola kuno dan misterius, berevolusi menjadi manusia emas. Sampai hari ke-10. Mata Qin Nan tiba-tiba terbuka, dan jiwa dewa perang diikuti lonjakan tekanan yang mengerikan. Energi kekuasaan di seluruh istana tampaknya telah dipanggil oleh sesuatu dan berubah menjadi badai emas besar, menembus ke dalam tubuh Qin Nan. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah ledakan terdengar dari tubuh Qin Nan. Jantung penguasaan di tubuhnya, pada saat ini, sepenuhnya memadat menjadi substansi, kekuatan yang kuat dan kuat, memancarkan kekuatan penguasaan yang besar. Pada saat ini, suara utusan kaisar tingkat ketiga tiba-tiba bergema di istana Qin Nan dan istana tempat semua jenius tingkat ketiga berada. Waktunya telah tiba,
buka gerbang istana. Pada saat yang sama, di Zongzu, Yuting Dojo. Sejak para jenius bertarung demi takdir-takdir, seluruh dojo telah berubah menjadi istana emas raksasa, melayang di kedalaman yang mendalam. Cahaya keemasan yang dipancarkannya menyebar hingga puluhan ribu juta, seolah mewarnai negeri itu menjadi kerajaan emas. Puluhan ribu mil jauhnya, para pengikut dari berbagai kekuatan besar, serta beberapa kekuatan independen dari Zongzu, semuanya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di kuil Tao Yuting. Pertarungan memperebutkan takdir kaisar telah dimulai, dan mereka tidak dapat melihat apa yang sedang terjadi. Namun, ketika semua jenius benar-benar mulai berjuang demi takdir kaisar, seluruh Yuting Dojo akan bereaksi. Benar saja, pada saat ini. Berdengung. Suara kuno sekali, misterius, dan ilusif terdengar dari istana emas jauh di dalam tenggelam, menggema di seluruh wilayah puluhan ribu mil. Suara ini jelas merupakan suara Tao. Para murid dan pendeta yang berada puluhan ribu mil jauhnya merasa seolah-olah mendengar guntur ketika mendengar suara ini, dan hati mereka segera dipenuhi dengan gelombang besar. Suara kaisar telah terdengar. Suara kaisar telah terdengar. Lebih dari 30 hari telah berlalu, dan suara kaisar akhirnya terdengar. Cepat, sampaikan berita ini kembali ke sekte. Pertempuran terakhir akhirnya tiba. Aku penasaran siapa yang akan menjadi kaisar agung kali ini. Semua murid dan pendeta merasa gembira. Seorang yang berinteraksi dengan Anda sendiri, matanya berbinar-binar. Setiap pertempuran memperebutkan takdir kaisar terdiri dari 3, 5, atau bahkan 10 tahap. Ketika suara kaisar berkumandang, tahap akhir pertempuran dimulai. Hari ini, semua jawaban akan terungkap. Jenius mana yang akan naik tahta dan menguasai dunia? Meskipun dia sudah tua dan telah kehilangan banyak kesempatan, dia tidak tahu mengapa. Tetapi setiap kali terjadi pertempuran antara kaisar, dia akan selalu membuka matanya lebar-lebar, tanpa berkedip, menyaksikan para jenius itu terbang ke langit. Tidak lama kemudian, berita dimulainya perang yang melanda seluruh Zongzu seperti badai besar. Para raksasa dari berbagai kekuatan bintang 2 dan 3, seperti Istana Kaisar Naga, Kuil Bodi, Rumah Fantasi Piao Miao, Villa Iblis Jatuh, Sekte Pedang Surgawi, Sekte Tak Berperasaan, Gerbang Pedang, Gerbang Kekacauan, Menara Bayangan, dan lain-lain. Semuanya terbangun dan memberikan perintah satu demi satu, mengawasi dengan segala hal yang ada di Yuting Dojo. Para petani lainnya di Zongzu juga terkejut. Akhirnya kita sampai. Level ketiga telah dimulai, dan ini pertempuran baru terakhir. Saya khawatir kita akan mengetahui hasilnya dalam sehari. Aku sangat menantikannya. Aku penasaran apakah para jenius terkenal seperti Si Qingfan, Buddha, penyihir, Dao Qianzong, dan Ou Changtian akan binasa atau naik tahta. Haha, aku bertaruh pada Si Qingfan, dia pasti akan menjadi kaisar. CK, Qin Nan yang turun lebih dari 800 peringkat di peringkat kaisar dan turun ke Yuting Dojo di Ou Changtian, ketebalan apa dia bisa mencapai status kaisar? Dia. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, mungkin saja. Oh, sulit untuk memastikannya. Suara yang tak terhitung jumlahnya terdengar satu demi satu, memenuhi setiap jengkal tanah di Zongzu. Permainan judi segala ukuran, spekulasi berbeda tak terhitung jumlahnya, dan beberapa gosip aneh dan ganjil juga menyebar di seluruh Zongzu. Tak hanya itu, kabar tentang suara kaisar pun menyebar hingga ke alam demigod, bahkan banyak kekuatan di sana yang langsung waspada. Mereka mengirim satu persatu menghubungi Zongzu untuk menunggu berakhirnya perang kaisar. Saat ini, mata semua orang berkumpul di Yuting Dojo, dengan harapan, spekulasi, rasa ingin tahu, kecemasan, dan kegelisahan di mata mereka. Dimulainya perang kekaisaran telah menarik perhatian semua orang. Bab 1114, 10 takdir kekaisaran saat ini, pertarungan untuk menentukan nasib kaisar sudah memasuki tahap ketiga. Begitu utusan kaisar selesai berbicara, serangkaian suara dentuman terdengar. Ternyata gerbang-gerbang istana itu semuanya hancur bersamaan oleh kekuatan jenius tingkat ketiga. Dalam sekejap, hembusan udara melonjak ke atas. Saat Qin Nan berjalan keluar aula, cahaya ungu menyilaukan memantul di pupil kirinya saat ia melihat ke sisi lain. Ia bukan satu-satunya yang melakukan ini, para jenius lainnya juga melakukan hal yang sama. Mereka semua ingin tahu jenius mana yang berhasil maju ke tingkat ketiga terlebih dahulu. Qin Nan langsung melihat sosok Tang Qingsan, Jiang Bilan, Sima Kong, Ou Changtian, Jiu Jiu, Yang Qi, Ou Dongfang, Mumu, Si Anyu, Mumu, Si Qingfan, Chen Zilai, penyihir Qianqian, Dao Qianzong, Yu Qingtong, Fang Changqing, dan lain-lain.
Sebanyak 153 orang jenius maju ke tingkat ketiga, setengahnya dikenal Qin Nan. Yang lain juga melihat Qin Nan. Tang Qingsan memasang ekspresi tenang, seolah sudah menduga hal ini. Sima Kong menirukan mata dan tampak cabul. Sepasang mata Mumu yang dingin dan indah penuh dengan kerumitan, begitu pula niat membunuh Dao Qianzong. Emosi yang berbeda-beda dan pikiran yang tak terhitung banyaknya. Semuanya, silakan masuk ke dojo. Selama waktu ini, pikiran spiritual kalian tidak dapat berkomunikasi, dan kalian tidak dapat berbicara. Suara ungkapan itu terdengar samar-samar. Qin Nan mencobanya, dan benar saja, pikiran dan suaranya disegel oleh kekuatan misterius, yang juga membuatnya mengurungkan niat untuk berbicara dengan Sima Kong, Tang Qingsan dan yang lainnya. Pada saat ini, 153 orang jenius menuruni tangga pada saat yang sama dan tiba di dojo. Kuil Tao itu radiusnya beberapa ribu kaki, dan di pinggirnya, kuil itu diselimuti kabut putih tebal, sehingga mustahil untuk melihat seperti apa kuil Tao itu dari depan, belakang, kiri, dan kanan. Cukup omong kosongnya, level ketiga dimulai sekarang. Aturan level ketiga ini adalah tidak ada aturan. Segala cara dan gerakan apapun bisa digunakan. Siapapun yang memegang mandat kaisar dapat mengubah dunia saat itu juga, membentuk tubuh kaisar, dan meraih karir kaisar. Utusan penguasa berbicara sangat cepat, tetapi tiba-tiba berhenti di tengah pidatonya. Keinginan. Dari kedalaman mendalam, angin hijau yang kuat menerangi ke bawah, menghilangkan semua kabut di sekitar dojo dan menampilkan wujud asli seluruh dojo. Keseluruhan dojo itu berjari-jari 100.000 kaki, dan di kiri, kanan, dan belakangnya, semuanya gelap gulata, membuat orang merasa bahwa dojo besar ini seakan-akan mengambang di berhenti tak berujung. Namun, di depan kuil Tao ini, terdapat 10 altar kuno setinggi 999 kaki. Altar-altar itu menjulang tinggi dari tanah, berwarna hitam pekat, dan memiliki pola-pola yang tak terhitung jumlahnya. Altar-altar itu sangat misterius, membuat orang merasa lebih berat dan lebih agung daripada gunung peri. Mengenai altar, terdapat gambaran ilusi kemasan yang tergantung di atas altar masing-masing. Sosok itu berjalan bersila, bersinar terang. Gumpalan kekuatan penguasaan bagaikan lautan luas, tak berujung. Misteri dalam tubuh seolah lahir dari langit dan bumi, dan seolah melampaui langit dan bumi ini, begitu misterius hingga ekstrim. Kendati pemegang altar ini megah dan menjulang tinggi, bahkan gunung-gunung abadi pun tak dapat menandinginya. Tetapi kini, para jenius yang hadir semuanya merasa bahwa pemegang altar ini hampir tak mampu menampung banyak sosok ilusi emas ini. Ini adalah perintah kaisar. Selama seseorang bersumpah di alam leluhur bela diri, tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya, tidak peduli apapun jiwa bela dirinya, selama ia membawa mandat kaisar, ia dapat naik tahta dalam satu gerakan, dikagumi oleh ribuan orang. Melambung ke langit dan menjadi raksasa di benua Changlan. Meskipun para jenius yang hadir memiliki banyak fantasi dan tebakan, begitu mereka melihat perintah kaisar, bahkan Qin Nan pun tak bisa lagi tenang. Matanya memuaskan dan jantungnya berdebar kencang. 10 takdir kekaisaran. Dalam pertempuran untuk takdir kekuasaan ini, ada total 10 takdir kekuasaan. Singkatnya, di antara 153 orang ini, 10 orang akan naik tahta dan menjadi kaisar. Utusan kerajaan tingkat ketiga tampak sangat puas dengan sikap banyak orang. Ia tidak berbicara terburu-buru, melainkan menunggu lama sebelum suara sungai terdengar. Sekarang, pertempuran untuk takdir kaisar dimulai. Begitu kata-kata itu terucap, para jenius yang hadir merasakan bahwa kekuatan misterius yang mengikat pikiran dan suara mereka menghilang, dan seluruh tubuh mereka menjadi luar biasa rileks. Mereka telah kehilangan kendali. Mengenakan biaya. Mandat kaisar adalah milikku. Tak seorang pun bisa merebutnya dariku. Hahaha, inilah hari yang akhirnya aku tunggu-tunggu. Dalam sekejap mata, lebih dari 30 orang jenius memainkan kartu truf mereka, meledak dengan kecepatan yang mencengangkan, dan mendorong menuju 10 takdir kehancuran. Sekarang setiap kedipan mata berarti, saya ingin dekrit pemerintahan pertama ini. Sebuah suara yang sederhana namun sangat mendominasi terdengar, dan si King Fan terlihat berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, seakan-akan terlintas. Setiap kali melangkah, sekuntum bunga teratai berwarna-warni mekar. Hehe, yang kedua ini milikku. Aku akan membunuh siapapun yang mencoba mencurinya. Suara penyihir kian-kian terdengar tajam, namun memberikan rasa merinding yang tak terlihat kepada orang-orang. Amitabha, sepertinya aku, seorang biksu miskin, akan menerima gelar kerajaan ketiga ini. Chen Zilai menyatukan kedua tangannya, dan daun bodi mulai berterbangan di sekujur tubuhnya.
Inilah dominasi 3 tokoh teratas dalam daftar kaisar. Setiap tokoh memiliki kualifikasi untuk memilih takdir kaisar. Lagi pula, ada 10 takdir-takdir dalam pertempuran ini, dan mereka semua tidak ingin bertemu dengan jenius ketiga ini. Segera setelah itu, Dao Qianzong, Ou Changtian, Jiu Jiu, Yang Qi, Tian ** Ren, Wumian Sanxiu, dan Hua Dichen semuanya berbicara satu demi satu, mengungkapkan takdir kehancuran. Tentu saja, ini hanyalah sarana untuk mengintimidasi musuh. Karena pada akhirnya, tidak ada yang bisa menjamin seperti situasi apa nanti. Bahkan si King Fan pun akan dihalangi oleh orang-orang berbakat dan berkuasa lainnya. Kakak, Jiang Bilan, si Makong, si Anyu, kalau bisa, jangan sampai kami direkomendasikan. Kalau kalian mau menyerang Ou Changtian, Jiu Jiu, Yang Qi, Ou Dongfang, dan Mumu, bertengkar untuk berbelas kasih. Qin Nan tidak terburu-buru bergerak, tetapi malah dengan cepat mengirimkan serangkaian pikiran ilahi. Banyak orang di sini adalah temannya. Mereka bisa bersaing satu sama lain berdasarkan kemampuan mereka, tetapi Qin Nan tidak ingin melihat mereka saling membunuh. Itu tidak baik. Bagus. Tang Qingsan, Jiang Bilan, si Makong, Ou Changtian dan yang lainnya mengangguk sebagai jawaban, langsung mengeluarkan momentum yang kuat dan bergabung ke medan perang. Qin Nan mengungkap cahaya dominasi yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di depannya, serta ledakan yang memekakkan telinga. Pertempuran yang telah lama terpendam di tubuhnya mulai mendingin dan matanya menampakkan kegembiraan yang mendalam. Sekarang, giliranku. Bibir Qin Nan sedikit melengkung, dan lengannya memahami hancur pedang menjadi pemutus langit. Ia melangkah maju, dan tiba-tiba pedang energi yang dahsyat meledak, terkurung langsung ke arah takdir kaisar tempat tak berdaya tak menjangkau itu berada. Pisau ini tidak memiliki sasaran. Siapapun yang berdiri di depannya akan terbunuh. Sama. Pisau ini bagaikan meteor yang terang benderang, begitu menyilaukan sehingga banyak orang jenius yang menoleh untuk melihatnya. Begitu melihatnya, raut wajah mereka langsung berubah. Bab 1115, Pertempuran untuk Mandat Kaisar, I. Pedang pemecah langit? Apakah Qin Nan benar-benar mendapatkan pedang pemecah langit? Dia benar-benar menemukan harta karun Kaisar Duan Tian. Suara-suara terkejut terdengar satu demi satu. Lagi pula, para master yang dapat mencapai tingkat ketiga bukanlah master yang biasa, dan mereka secara alami memiliki pengetahuan dan pengalaman yang kaya. Namun, kemunculan pedang pemecah langit pun tidak menimbulkan banyak kegaduhan saat itu. Setelah itu terjadi, para jenius yang hadir tersadar dan melanjutkan pertarungan dan bentrokan. Ingin. Ketika Qin Nan menerjang ke garis depan, memunculkan banyak jenius berubah dingin dan mereka segera melepaskan seni kekuasaan mereka satu demi satu. Menjelajahi dunia, hancurkan lapangan, memotong. Sosok Qin Nan bagaikan cahaya, berkelebat terus-menerus, menghindari serangan demi serangan. Medan runtuh di belakangnya membawakan pertahanan yang tak tertandingi. Seni-seni kekalahan yang tak terelakkan itu melonjak dan runtuh seketika, tak mampu melukainya sama sekali. Pedang pemecah langit di tangannya menyemburkan kekuatan pedang yang cemerlang, tertutup para jenius yang menyerangnya dari segala arah, memenggal senjata-senjata sakti, jimat-jimat, seni kekuasaan, desbe. Satu demi satu, menyebabkan banyak orang mengubah raut wajah mereka dan mundur beberapa langkah. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Qin Nan dengan paksa memotong celah dan maju ke depan. Pedang langit patah yang hebat, Qin Nan yang hebat. Sepertinya semua orang pernah meremehkanmu sebelumnya. Pedang yang ada sudah lama mengagumi pedangmu, jadi tolong jangan mengecewakanku. Sebuah suara serak terdengar, dan itu berasal dari cengkeraman tanpa wajah yang sedang bertarung dengan para penguasa utama di depan. Ia berbalik menghadap Qin Nan. Ia mengeluarkan pedang kuno dari cincin penyimpanannya. Pedang itu berwarna es dan memancarkan hembusan udara dingin, menyebabkan suhu di sekitarnya tiba-tiba turun drastis. Kepingan salju bahkan melayang di udara. Pedang Dewa Salju. Senjata ilahi tak legendaris yang hampir mencapai pencerahan ilahi. Banyak orang jenius di seluruh dunia yang mengubah ekspresi mereka. Pedang Dewa Salju ini juga merupakan senjata legendaris dengan kekuatan yang luar biasa. Aku tidak menyangka akan melihatnya lagi. Pedang yang sangat kuat. Cahaya di mata Qin Nan semakin terang. Tetapi pedang pemecah langit di tangannya masih tidak menunjukkan reaksi apapun. Pedang Dewa Salju di tangan memancarkan tak pandang itu tampaknya telah merasakan sikap pisau pemecah langit dan mengeluarkan auman naga, jelas-jelas menjadi marah. Itulah pedang Dewa Salju yang perkasa, dan bahkan saat berhadapan dengan senjata dewa asli, pedang itu tidak pernah diabaikan seperti ini. Satu pedang menyegel langit.
Suara berjanji tanpa wajah itu juga berubah dingin. Ia adalah pedang, dan pedang itu adalah manusia. Pedang itu marah, jadi wajar saja ia juga marah. Maka dalam sekejap, ia bergerak, dan seluruh tubuhnya melesat dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Pedang di tangannya hanya menyisakan secercah cahaya dingin yang teramat dalam terkunci. Dingin yang luar biasa tiba-tiba berubah menjadi badai, menyerbu ke depan, membuat takut banyak petani di sekitar dan menyebabkan mereka mundur dengan cepat. Tepat waktu, Qin Nan mengeluarkan raungan panjang, tanpa gerakan istimewa atau teknik apapun, ia hanya dikurung langsung dengan pedangnya. Yang kulihat hanyalah dingin yang menghancurkan dan badai yang menghancurkan. Kemanapun pisau ini lewat, semuanya hancur. Gokil. Hanya dalam kilatan mata, pedang dan pisau yang ditimbulkannya, ledakan menyebabkan dahsyat. Kekuatan hentakan yang besar juga membuat Qin Nan dan menggerakkannya tanpa wajah itu mundur secara bersamaan. Itu sungguh hebat. Tangan Qin Nan mulai sedikit gemetar karena kegembiraan. Dia belum pernah bertarung melawan satu pun jenius dalam daftar 10 besar kaisar, tetapi konfrontasi singkat tadi membuatnya menyadari kekuatan mengerikan dari biksu tanpa wajah. Jika Wushu tidak dibebaskan, dia pasti tidak akan menjadi lawannya. Tentu saja, Qin Nan belum mengerahkan terlalu banyak kekuatan. Ia hanya ingin menuruti keinginannya tanpa wajah itu, membiarkan dirinya dan Dewa Salju di tangannya melihat ketajaman pedang langit patah. Setelah membayangkan tanpa wajah itu mengejutkan kembali, karena dia tidak mengedipkan mata, orang-orang tidak dapat melihat emosinya, tetapi banyak orang jenius yang memperhatikan bahwa telapak tangan kuat tanpa wajah itu sedikit mengepal. Klik. Suara pecahan yang sangat kecil terdengar. Sulit dideteksi di dojo yang suara pertempurannya sekeras guntur, tetapi banyak orang jenius mendengarnya dengan sangat jelas. Mereka melihat sekilas dan ekspresi mereka tiba-tiba menjadi tegas. Sebuah celah kecil telah muncul di online pedang Dewa Salju. Pedang ini memang pantas disebut pedang pemecah langit, reputasinya memang pantas. Namun, untuk memperebutkan nasib kaisar, hanya mengandalkan pedang saja tidaklah cukup. Kultivator tanpa wajah itu teringat beberapa saat, lalu tiba-tiba berbicara, menusukkan pedang Dewa Salju di tangannya lagi. Bunga-bunga es jatuhan satu demi satu, seolah-olah dunia es dan salju telah tercipta. Gabungkan kekuatan untuk menghentikan Qin Nan. Di sekitar tatanan pemerintahan ini, beberapa orang yang sedikit lebih lemah saling memandang, berkomunikasi dengan pikiran mereka, dan segera melancarkan serangkaian teknik pemerintahan yang sangat kuat dan menyerang bersama. Serangan di depan Qin Nan tiba-tiba berlipat ganda. Karena banyak orang yang merasa terancam olehnya, atau ancaman dari pedang pemecah langit di tangan. Orang yang kuat tentu dapat mengintimidasi kejahatan, tetapi ada juga kerugiannya, yaitu biksu lain akan bersatu untuk menghadapi Anda. Misalnya, para jenius terkenal seperti Si Qingfan, penyihir Qian, Buddha Chen Zilai, Dao Qianzong, Tang Qingsan, Ao Changtian, Del, pada dasarnya mereka berjuang melawan 10 orang kesepian, atau bahkan lebih. Dan mereka juga harus waspada terhadap ancaman dari para jenius yang kuat tersebut. Namun, secara relatif, jumlah orang yang melawan Si Qingfan, penyihir Qian, dan Buddha Chen Zilai telah berkurang karena perubahan peringkat. Sebab, begitu seseorang menjadi cukup kuat, orang tersebut bahkan tidak akan mampu berpikir untuk menggabungkan kekuatan guna melawan musuh. Jika ia menjadi lebih kuat lagi, tak seorang pun akan berani menantangnya. Jiwa Dewa Perang, lepaskan. Qin Nan menghadapi serangan kemacetan tanpa mundur. Di belakangnya, 5 lampu merah bersinar, dan jiwa Dewa Perang tiba-tiba berdiri di bersinar, memancarkan gelombang tekanan Dewa Perang. Para jenius yang menyerang semuanya menahan napas. Semangat bela diri mereka benar-benar terkekang. Tahukah kamu, bagi banyak jenius, semangat bela diri adalah senjata pembunuh yang sangat penting. Sekarang setelah semangat bela diri itu terkekang, itu sama saja dengan melepaskan lengan kiri dan kanan mereka. Wushu, lepaskan. Qin Nan melangkah maju dengan langkah besar. Di belakangnya, pohon bela diri runtuh dan 4 pohon Dewa Perang membubung tinggi ke angkasa, memancarkan kehendak kekuasaan yang tak terhitung banyaknya. Aura Qin Nan meningkat terus-menerus, seolah-olah dia telah mengucapkan mantra terlarang tertentu, dan itu sangat agung. Ini, sang biksu tanpa wajah, para penyerang jenius di sekelilingnya, dan semua orang yang bersaing untuk memperebutkan ordo kekuasaan lainnya, melihat kelima pohon bela diri ini. Dan ada ledakan keras dalam pikiran mereka dan ekspresi terkejut di mata mereka. Apakah ini pohon kelima seni bela diri? Qin Nan ini benar-benar melampaui aturan bela diri legendaris. Perang. Qin Nan mendidih dan dia berteriak bagaikan guntur. Pada saat ini,
Sosoknya tampak berubah menjadi binatang buas kuno yang mengintimidasi seluruh penonton. Bab 1116, Pertempuran untuk Mandat Kaisar, Bagian 2. Semangat juang yang mengagumkan ini membangunkan semua orang jenius di antara penonton. Melampaui aturan seni bela diri. Sial, benar-benar ada hal seperti itu. Roh bela diri surgawi tingkat 5, 5 pohon bela diri, dan pedang pemutus langit. Kekuatan Kinnan ini sungguh luar biasa. Suara-suara terdengar satu demi satu. Banyak orang jenius memandang Kinnan dengan kagum. Meskipun mereka telah membaca banyak buku kuno dan mendengar banyak legenda, mereka tidak pernah mempercayai apapun di luar aturan seni bela diri. Namun kini, 5 pohon seni bela diri yang tersisa Kinnan telah menjungkirbalikkan perspektif ketiga mereka. Tentu saja, hal ini terutama disebabkan oleh para jenius yang ditemui Kinnan di tingkat pertama tidak maju ke tingkat ketiga, dan berita tersebut tidak menyebar, yang berdampak bagi para jenius tersebut. Si King Fan, penyihir Qian, dan Buddha Chen Zilai semuanya menunjukkan keanehan di mata mereka. Kinnan disebut anomali oleh daftar kaisar, tak tertandingi dan tak tertandingi. Mereka bertiga sudah lama tahu bahwa Kinnan luar biasa, tetapi mereka tidak pernah mengira Kinnan akan melakukan ini. Ao Changtian, Jiu, dan Yang Qi juga sedikit tercengang. Meskipun mereka sudah lama mengetahui bahwa Kinnan telah melampaui aturan seni bela diri, mereka tidak pernah menyangka bahwa 6 bulan kemudian, pohon leluhur bela diri Kinnan akan bertambah menjadi 5. Anak ini, ada kilatan cahaya cemerlang di mata Tang Qingsan, dan energi di tubuhnya bergejolak. Tak seorang pun tahu apa yang sedang memikirkannya. Tak jauh dari sana, wajah cantik Jiang Bilan di balik jubah hitamnya mengembang menjadi senyuman. Gadis ini sungguh tak berubah sama sekali. Kemanapun ia pergi, ia akan selalu menjadi pusat perhatian banyak orang. Hehehe, dasar orang-orang bodoh. Kinnan kan adikku, kok cuma segini kemampuannya? Tunggu sampai kalian lihat dia kebodohan itu, baru deh serem. Si Ma Kong sangat bangga. Ia tak sabar melihat ekspresi apa yang akan ditampilkan para jenius arogan ini ketika melihat Kinnan memiliki 9 pohon seni bela diri. Adegan itu pasti sangat menarik. Kinnan mengabaikan dan terbang menuju para jenius termasuk tanpa wajah. Ekspresi para penguasaan tanpa wajah dan para jenius ini tiba-tiba berubah. Mereka merasakan tubuh mereka tenggelam saat tekanan tak terlihat menyelamatkan mereka. Perasaan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Berjalan. Banyak jenius yang awalnya menyerang Kinnan berubah wajah, dan mereka segera mengambil keputusan dan terbang menuju lokasi takdir kaisar lainnya. Mereka merasa tidak akan memiliki peluang menang melawan Kinnan seperti dia. Harus kuakui, kaulah satu-satunya jenius yang kukagumi sejauh ini, seseorang yang telah melampaui aturan bela diri. Tapi hari ini, aku harus menyaksikan kekuatan kelima pohon bela dirimu. Sang musuh tanpa wajah ragu sejenak, lalu segera mengambil keputusan. Dewa salju telah tiba, ribuan mil es. Di belakang berlari tanpa wajah itu, sebuah bayangan kuno, misterius, kuat, dan agung muncul dari tanah. Dalam sekejap mata, bayangan itu membekukan di segala arah. Aura yang muncul tanpa wajah itu tiba-tiba naik dengan mantap, seolah-olah ia telah berubah menjadi dewa salju. Ia mengangkat telapak tangan kristalnya dan langsung menamparnya. Langit dipenuhi es dan salju, melonjak ke depan, membekukan apapun yang dilewatinya. Ayo kita lakukan bersama. Para jenius lainnya berpikir sejenak, lalu menghancurkan gigi dan mengeluarkan jimat serta harta karun ajaib satu demi satu. Masing-masing dari mereka mengeluarkan momentum yang sangat mengerikan dan menyebar ke arah Kinnan. Sebagian besar orang jenius di sekitar menatap pemandangan ini. Meskipun 5 pohon bela diri Kinnan sangat mengejutkan, tidak ada yang tahu seberapa kuat 5 pohon bela diri ini. Merusak. Semangat juang Kinnan melonjak. 5 pohon bela diri itu bagaikan 5 meteor yang cemerlang, melesat di langit. Mereka dengan mudah dan kejam menabrak 1000 mil es dan jimat kekalahan lainnya di depan mereka. Gokil. Dengan suara keras, ribuan mil es dan segala jenis teknik kehancuran langsung hancur berkeping-keping. Kinnan tidak memberi kesempatan kepada tak memikirkan dan para jenius lainnya untuk bereaksi. Ia mengarahkan jari kakinya dan langsung menyebar ke arah mereka. Domain runtuh yang besar, bagaikan gunung hitam pekat, menghantam mereka. Para jenius seperti berkuasa tanpa wajah itu terkejut dan segera menggunakan cara lain. Namun, Kinnan telah mengantisipasi bahwa 5 pohon bela diri akan menekan mereka dari 5 arah. Tidak hanya menekan seni administrasi, senjata sihir, tetapi juga menekan persembunyian, membuat mereka mustahil untuk melarikan diri. Kutukan Dewa Salju, Jimat Kaisar Agung,
Tombak penguasa yang menembus langit. Para jenius seperti penggarap pengembara tanpa wajah merasakan ada yang tidak beres dan menggunakan semua trik rahasia mereka. Bahkan domain runtuh yang kuat dan 5 pohon bela diri mulai bergetar pada saat itu, tetapi itu hanya guncangan dan mereka tidak dapat dipatahkan sama sekali. Mendesis. Terdengar lagi suara napas orang yang menarik. Para jenius lain di altar takdir kaisar semuanya terkejut. Seperti dugaan mereka, pohon bela diri kelima itu memang sangat kuat. Belum lagi Kinnan juga memiliki jiwa bela diri dan pedang langit patah. Hal ini juga membuat banyak jenius mengurungkan niat untuk bersaing dengan Kinnan demi memperebutkan takdir kaisar. Setidaknya mereka tidak akan pernah berpartisipasi jika Kinnan tidak terluka. Bagaimanapun, kekuatan yang ditunjukkan Kinnan sekarang tidak lebih lemah dari si King Fan, penyihir Qian-Qian, dan lainnya, bahkan lebih kuat. Menerjang, menerjang, menerjang. Menimbulkan yang memekakkan telinga dan dahsyat sekali lagi menggema di seluruh dojo. Kekacauan yang disebabkan oleh Kinnan telah sepenuhnya berakhir, dan para jenius itu semuanya mulai bertindak. Saat Kinnan bertarung melawannya tanpa melirik, dia mengamati situasi sekilas. Meskipun aku tidak ingin melawanmu, aku sungguh minta maaf, seniorku, aku harus mengalahkan orang nomor 1 di daftar kaisar saat ini untuk mengemban mandat kaisar. Fang Changqing, seorang jenius inovatif api yang pernah bertemu Kinnan, membungkuk sedikit, lalu api langit yang mengerikan meletus dari tubuhnya. Ia bergabung dengan 8 jenius lainnya untuk menyerang si King Fan. Tidak masalah. Si King Fan tampak acuh tak acuh dan mengangkat bahu. Gelombang kekuatan penguasaan dari tubuhnya, dan bunga-bunga teratai kuno dan misterius bermekaran di sekelilingnya dalam tidurnya. Sebuah teknik pembunuhan yang menakjubkan sedang beroperasi di dalam tubuhnya. Aku pernah berkata akan membunuhmu, dan hari ini, aku akan membunuhmu. Tang Qingsan, yang sedari tadi membayangkan tak jauh dari situ, tiba-tiba menghunus pisau hitam dan memancarkan aura pembunuh yang mengguncang bumi. Seluruh tubuhnya berubah menjadi pelangi panjang. Sebelum para jenius lainnya sempat berani bereaksi, ia telah membunuh Dao Qianzong. Bunuh aku. Hanya kau. Sombong dan bodoh. Di sekte Tiadao, akulah yang terbaik. Dao Qianzong sama sekali tidak takut. Sebaliknya, dia mencibir. Di belakangnya, 5 pedang kuno muncul secara bersamaan, dan 5 pedang aura dengan warna-warna unik yang meledak, sungguh menakjubkan. Jiang Bilan, Sima Kong, dan Xianyu juga beraksi saat itu. Jiang Bilan langsung mengunci Tian Asteris Ren yang berada di 10 besar daftar kaisar, memancarkan aura kematian yang kuat, menekan ke arah Tian Asteris Ren, menyebabkan wajah Tian Asteris Ren berubah drastis. Bagaimanapun, aura kematian itu mampu menekan aura Jiuyu dan kekuatan Tianyinnya. Sima Kong tidak mengetahui metode apa yang ia gunakan, tetapi ia membentuk aliansi dengan Xianyu dan Mumu. Meskipun tidak kuat, Sima Kong ketiga tidak tahu malu dan memiliki banyak metode aneh. Setelah mengalahkan Hua Dichen, ia segera pindah tempat dan menyerang para jenius lainnya. Ia mengamuk dan memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan, yang membuat banyak orang jenius menjadi marah. Adapun 5 jenius, Buddha Chen Zilai, penyihir Qian-Qian, Ao Changtian, Jiu, dan Yang Qi, mereka berhadapan dengan para jenius lainnya. Banyak dari mereka yang tidak dikenal, tetapi mereka menunjukkan kekuatan tempur yang luar biasa. Bahkan mereka yang berlima harus menghadapinya dengan kekuatan yang kuat. Pertarungan menjadi semakin sengit. Setelah ujian awal, mikroskopis, aliansi, DSB, sebagian besar jenius mulai menggunakan taktik terbaik mereka, membuat atmosfer di seluruh dojo semakin kacau dan menakutkan, menyebabkan banyak jenius jatuh dan berdarah di dojo. Bab 1117, Pertempuran untuk Kehidupan Kaisar, Bagian 3. Sekarang, kilatan cahaya cemerlang melintas di mata Kinnan, dan tiba-tiba ia merentangkan tubuhnya dan dilindungi dengan pisau. Sang jenius baru saja mengeluarkan jimat dan tak sempat melepaskannya ketika ia dihantam oleh niat membunuh yang begitu dahsyat. Ia tak punya cara untuk menghindarinya dan hanya bisa menyaksikan dirinya dihantam. Pukulan berat. Berkurang 1 orang jenius untuk melawan Kinnan. Namun, ketika tangan tanpa wajah itu melihat pemandangan ini, pikiran tergerak. Ini adalah kesempatan besar. Pembunuhan jiwa salju. Kultivator tanpa wajah itu berteriak dengan keras, dan kekuatan gelombang es dan salju menyembur keluar dari tubuhnya. Pedang Dewa Salju di tangannya juga menyemburkan gelombang-gelombang misterius, yang menyatu dengan kekuatan es dan salju dan berubah menjadi jiwa salju, membunuh Kinnan. Serangan ini sangat cepat dan kuat, dan Kinnan tidak punya cara untuk menghindarinya.
Sekalipun ada 5 pohon seni bela diri dan pedang pemecah langit, apa gunanya? Jurusku ini sudah cukup untuk menghancurkanmu, pikirnya menyala tanpa wajah itu. Tetapi sesaat kemudian, dia melihat dengan jelas bahwa mulut Qin Nan mengerut. Hal ini mengejutkan para petani yang tidak menampilkannya. Mungkinkah Qin Nan sengaja mengungkap kekurangannya sekarang? Qin Nan tiba-tiba mengangkat lengan kirinya dan menangkisnya di dada, membiarkan jiwa salju menyerangnya. Terdengar ledakan keras, dan tubuhnya langsung terdorong mundur. Namun 3 tarikan napas kemudian, cahaya pisau yang terang tiba-tiba meledak, membelah jiwa salju menjadi 2. Dengan momentum yang luar biasa, ia menyerang penggarap pengembara tanpa wajah. Bagaimana mungkin? Kultivator tanpa wajah itu terkejut. Ia dihantam langsung oleh jiwa salju, tapi tidak terluka sama sekali. Tak lama kemudian, tanpa wajah itu terasa hawa dingin di hatinya, dan rasa krisis kematian pun muncul. Hal ini membuatnya, tanpa ragu, menghancurkan bola tembaga yang diperolehnya secara kebetulan. Ini akan memungkinkannya untuk segera melarikan diri dan menghindari kekalahan. Namun, ia tak menyangka ketika ia mengeluarkan bola tembaga itu, Qin Nan, yang sudah bersiap dengan baik, memutar pisaunya dan mendarat di bola tembaga itu, membelahnya menjadi 2. Kemudian, Qin Nan melancarkan pukulan, mengenai dada yang tidak menangkapnya, dan langsung menjatuhkannya. Qin Nan dibungkus dengan pedang lagi, dan energi pisau yang tak terhitung banyaknya segera melupakannya. Teriakan sakit terdengar satu demi satu. Meskipun Qin Nan menunjukkan belas kasihan, berpikir bahwa itu telah terluka parah dan tidak lagi memiliki kekuatan bertarung. Hanya seorang petani biasa tanpa wajah. Seperti yang diharapkan dari Qin Nan, berkuasa tanpa wajah itu adalah jenius peringkat tengah dalam peringkat kaisar, dan aku merasa Qin Nan bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Banyak orang jenius di sekitar langsung tertarik dengan pemandangan ini, sehingga menimbulkan ledakan seru. Tahukah kamu, setiap orang jenius yang mampu masuk dalam jajaran 10 besar daftar dewa adalah orang yang luar biasa, yang memiliki banyak sekali kelebihan, dan sangat sulit untuk dikalahkan. Para jenius lain yang berjuang melawan Qin Nan merasakan kulit kepala mereka merinding ketika melihat pemandangan ini. Tanpa ragu sedikit pun, mereka semua menggunakan metode penyelamatan jiwa atau menghancurkan mereka sendiri untuk melakukan teknik terlarang dan melarikan diri secara paksa dari tempat ini. Apalagi bertengkar tanpa wajah pun bukanlah tandingannya, jadi bagaimana mereka bisa menjadi tandingannya? Dalam sekejap, Qin Nan tak lagi memiliki lawan di hadapannya. Sebuah jalan langsung menuju altar dan takdir kaisar. Pada saat ini, bahkan si King Fan, penyihir Qian, Buddha Chen Zilai, Dao Qianzong dan yang lainnya semua memandang. Tidak diragukan lagi bahwa di seluruh dojo, Qin Nan adalah orang yang paling dekat dengan takdir kaisar. Apakah mereka akan memanfaatkan kesempatan untuk memperjuangkan mandat kaisar, atau memilih untuk bertahan? Tak terhitung banyaknya ide yang muncul di benak para jenius. Hahaha, ayolah. Qin Nan adalah saudaraku. Siapapun yang berani mengganggu takdirnya untuk naik tahta, aku akan dibunuh. Sima Kong tertawa terbahak-bahak, lalu berkata dengan kejam. Xianyu dan Mumu di sisi lain sama-sama menakjubkan. Penerjunan ledakan-ledakan. Satu demi satu, seni kehancuran datang bagai ombak yang mengamuk, seketika membunuh Sima Kong dan 2 orang lainnya. Anehnya, para jenius di sekitar kita semuanya mulai mengambil tindakan. Meskipun mandat kaisar memiliki aturannya sendiri, mereka tidak akan pernah membiarkan Qin Nan naik ke mandat kaisar. Astaga, wajah Sima Kong langsung berubah. Bajingan-bajingan ini, dia hanya bercanda, apa perlu dianggap serius? Mengom, pedang tanpa ampun. Xianyu dan Mumu segera mengambil tindakan untuk menghentikan mereka. Apa? Kau ingin bertindak? Adikku ingin menjadi kaisar, bagaimana kau bisa mengganggunya? Tang Qingsan menatap Dao Qianzong dan para jenius lainnya di depannya, lalu tiba-tiba tersenyum dingin. Niat membunuh yang lebih mengerikan melonjak keluar, dan cahaya darah yang menyilaukan menyembur keluar dari ujung pisaunya, langsung menarik Dao Qianzong dan yang lainnya ke dalamnya. Tirai langit kematian. Jiang Bilan mengulurkan tangan gioknya, dan aura kematian yang tak terhitung banyaknya menyapu, langsung menciptakan keberadaan yang mirip dengan ruang kecil, mengutuk orang-orang Tianli dan pertengkaran biasa di depannya. Haha, Qin Nan, sampaikan perintah kaisar untukku. Ao Changtian tertawa terbahak-bahak, dan dia, Jiu, dan Yang Qi semuanya berubah menjadi wujud asli mereka pada saat yang sama, memancarkan tekanan yang sangat mengerikan yang meledak ke segala arah. Amitabha, sungguh baik, dermawan Qin Nan, hari ini aku akan membalas budimu. Buddha Chen Zilai menyatukan kedua tangannya. Saat para jenius mengerikan ini beraksi,
hampir semua jenius di seluruh dojo langsung tertindas. Bahkan jika mereka ingin bersaing dengan Kinnan untuk memperebutkan mandat kaisar, mereka tidak berdaya. Terima kasih semuanya. Kinnan merasakan arus hangat mengalir melalui jantungnya, dan dia membungkuk di kehampaan. Dalam arti tertentu, bahkan Tang Qingsan dan Jiang Bilan adalah pesaing, tetapi dalam situasi seperti itu, Tang Qingsan dan yang lainnya bersedia membantu, yang menyentuh hati Kinnan. Meskipun mereka berjuang untuk mendapatkan mandat kaisar, persahabatan mereka tetap ada dan tidak berubah. Suara mendesing. Kinnan tidak menunda hal yang sama sekali, berubah menjadi seberkas cahaya pelangi dan ditarik menuju altar. Kesempatan itu cepat berlalu. Tak disangka, saat ia melangkah ke altar, terdengar suara ledakan keras, dan tekanan luar biasa dahsyat menghimpit, bagai gunung peri yang menekan. Jika Anda menginginkan mandat kaisar, tidak cukup hanya mengalahkan lawan Anda dan mendapatkan kesempatan. Kalian masih harus menghadapi ujian perintah kaisar. Kau pikir kau bisa menghentikanku hanya dengan sedikit tekanan? 5 pohon bela diri di belakang Kinnan membubung tinggi ke angkasa, melayang di atas, bagaikan pohon raksasa yang menopang langit. Sebesar apapun tekanannya, mereka tetap bertahan satu persatu. Langkah Kinnan juga tiba-tiba bertambah cepat. Selangkah demi sedikit, dalam tarikan napas, ia mencapai puncak altar. Ia hanya berjarak kurang dari 9 meter dari takdir kaisar yang diidam-idamkan banyak orang. Pada saat ini, pertempuran di seluruh dojo sedikit melambat. Banyak sekali mata yang menatap pada saat yang sama. Mereka ingin tahu apa yang akan menghadapi Kinnan saat ia mengemban amanat kaisar, dan apakah ia bisa berhasil. Lagi pula, sampai sekarang, Kinnan adalah satu-satunya yang telah melangkah ke altar. Hati kaisar, keluarlah. Kinnan menatap dinding di depannya, menarik napas dalam-dalam, dan dengan sebuah pikiran, hati kaisar di tubuhnya tiba-tiba terbang keluar dan menyebar ke tubuh Diming. Keinginan. Hembusan angin tak terlihat menyebar. Kinnan dan takdirnya yang misterius ini tiba-tiba merasakan hubungan yang samar, seolah-olah mereka memiliki tubuh dan asal yang sama. Bab 1118, Pertempuran untuk Mandat Kaisar 4. Hati kaisar yang lengkap. Banyak orang yang matanya mengecil. Aspirasi kejayaan mereka pada dasarnya adalah ilusi dan tidak memiliki substansi apapun. Tanpa diduga, hati Kaisar Kinnan begitu lengkap. Hal ini juga membuat beberapa jenius yang memiliki pemikiran lain akhirnya menyerah. Dengan kekuatan dan bakat Kinnan, ditambah hati seorang kaisar yang utuh, mengemban takdir kaisar ini bukanlah masalah yang sama sekali. Wow. Tiba-tiba angin kencang datang entah dari mana dan meniup kencang di altar. Angin semakin kencang, hingga akhirnya muncul gumpalan api keemasan di tengah angin, berubah menjadi bencana angin dan api yang menimpa Kinnan. Menatap mata Kinnan sedikit tajam, dan kolaps domain terbuka untuk melindungi seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, kesadaran ilahiyahnya terus berkomunikasi dengan hati kaisar, mencoba membangun hubungan dengan takdir kaisar. Menerjang. Serangkaian ledakan memekakkan telinga tiba-tiba terdengar, dan awan gelap raksasa muncul di atas altar. Dari sana, petir merah menyembur keluar, menyambar dengan dahsyat. Dalam sekejap, sekeliling altar berubah menjadi merah. Ekspresi Kinnan sedikit berubah. Ia memanggil 5 pohon bela diri dan menempatkannya di tanah untuk melawan segalanya. Bahkan domain yang runtuh dan 5 pohon bela diri berada di ambang kehancuran. Ketika orang keempat itu melihat pemandangan ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Mereka semua telah menyaksikan kekuatan 5 pohon bela diri Kinnan. Bahkan Kinnan pun berjuang, jadi apa yang akan terjadi pada mereka jika hal itu terjadi pada mereka? Memikul amanat kaisar memang tidak suka itu. Di satu sisi, kau harus melawan malapetaka angin, api, dan guntur merah, dan di sisi lain, kau harus berkomunikasi dengan amanat kaisar melalui pikiranmu. Apapun aspeknya, jika ada sedikit kesalahan, pada dasarnya semuanya sudah berakhir. Seorang jenius yang akrab dengan buku-buku kuno yang tak terhitung jumlahnya tak dapat menahan diri untuk berkata, dengan memulai mundur di matanya. Bukan hanya dia, tetapi para jenius lainnya juga sedikit terguncang. Batasan mandat kaisar begitu sulit, mampukah mereka berhasil? Namun, trans ini hanya berlangsung sesaat. Di dunia saat ini, hanya mereka yang mengemban mandat kaisar yang bisa menjadi raksasa, dan karena kita telah mencapai titik ini, kita tidak boleh mundur apapun yang terjadi. Pertarungan di seluruh dojo langsung menjadi sengit. Semua orang jenius yang hadir mampu melakukan 2 hal sekaligus. Sambil mengamati Kinnan, dia bersaing dengan para jenius lainnya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, hingga 3 dupa berlalu,
dan kemudian suara renyah tiba-tiba terdengar di hati Qin Nan. Suara yang sangat halus dan tidak nyata juga terdengar di pikiran Qin Nan. Kamu, ingin aku menjadi satu kamu? Ini adalah suara perintah Kaisar. Setelah penilaian sederhana, perintah Kaisar telah disampaikan oleh Qin Nan. Apakah kamu rohani? Qin Nan sedikit terkejut. Jika takdir kekaisaran memiliki spiritualitas, maka menyempurnakan takdir kekaisaran, mengintegrasikannya ke dalam diri sendiri, dan mencapai tujuan kerajaan tampaknya agak menyeramkan. Aku tidak punya spiritualitas. Inilah yang harus kulakukan sebagai seorang kaisar. Takdir kaisar di hadapannya berkata dengan enteng, kalau kau ingin menyatu denganku, caranya mudah. Taklukkan aku, menaklukkanmu. Bagaimana caraku mendaratmu? Kilatan tajam melintas di mata Qin Nan. Sangat sederhana. Dalam ilusi ini, gunakan tekadmu untuk menaklukkanku dan biarkan aku melihat bahwa kau memiliki kualifikasi untuk menjadi kaisar bela diri. Saat suara kaisar mereda, sebuah kekuatan misterius tiba-tiba muncul. Pemandangan di depannya tiba-tiba berubah dengan cepat dan berubah menjadi ruang sempit. Langit di ruang itu berwarna api dan bumi berwarna guntur. Hanya ada gunung besar di dalamnya. Di puncak gunung, ada sosok emas samar yang duduk bersila. Qin Nan berdiri di kaki gunung, memandangi sosok emas itu, lalu memandangi dirinya sendiri. Meski ini adalah ilusi, pedang pemecah langitnya, domain runtuh, 9 pohon bela diri, jiwa dewa perang, Desbe. Semuanya dapat digunakan. Menyerah dengan kemauan? Apa maksudnya? Qin Nan sedikit mengernyit dan berpikir sejenak, tetapi dia tidak punya petunjuk. Kemauan seseorang hanya dapat terwujud pada saat krisis atau dalam peristiwa tertentu. Bagaimana seseorang dapat mewujudkan keinginannya begitu saja dan menaklukkan orang lain? Keinginanku adalah melawan segalanya, memenangkan segalanya, tidak takut pada apapun, dan menang dalam segalanya. Itu artinya, secercah inspirasi tiba-tiba muncul di benak Qin Nan. Lengannya hancur dan berubah menjadi pedang penghancur langit. Ia melesat ke angkasa dan mengurung sosok Diming dengan pedangnya. Keinginannya adalah bertarung. Bertarunglah melawan langit dan bumi, bertarunglah di mana-mana. Pada saat yang sama, di tingkat atas ketiga dojo, Sima Kong menatap Qin Nan yang duduk bersila dengan ekspresi tenang. Ia menangkupkan kedua tangannya dan bersulang pada dirinya sendiri. Kaisar pencuri dewa sejati tertinggi, mohon pastikan Qin Nan berhasil naik ke kaisar bela diri, agar kita dapat mengandalkannya untuk menjarah dunia. Mumu, yang berdiri di tempatnya, memandanginya dengan dingin, berpikir sejenak, lalu memutuskan untuk tidak menggunakan pedangnya untuk membunuhnya. Tatapan tajam Xianyu saat ia mengamati sekelilingnya, tak berani lengah. Di mata, semua orang kini berpotensi mencelakai Qin Nan. Gokil. Buang keras. Angin kencang melanda, menarik perhatian banyak sekali jenius. Tang Qingsan terlihat dengan rambut berkibar dan pisau hitam di tangannya bergetar. Aura pembunuh yang luar biasa telah mengembun menjadi substansi dan berubah menjadi gumpalan cahaya darah, menyelamatkan tubuhnya. Aura itu membuat orang merasa kedinginan bahkan dari kedamaian. Dao Qianzong, yang berdiri di hadapan Tang Qingsan, tampak sedikit acak-acakan, dengan rambut acak-acakan dan sedikit terbentang di matanya. Kok orang ini kuat sekali? Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Dia adalah jenius nomor 1 di sekte Tiadao. Hanya itu. Bukankah kamu sangat sombong saat itu? Tang Qingsan tidak terburu-buru mendekatkan pisaunya, tetapi bertanya dengan dingin. Napas Dao Qianzong tersendat, dan cahaya dingin tiba-tiba muncul di matanya. Dia adalah putra kaisar pedang 1000 cahaya. Sejak ia lahir, 3 pedang kuno telah jatuh dari langit. Seiring bertambahnya usia, ia pasti akan menjadi seorang kaisar. Tang Qingsan, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk bersaing dengannya? 5 pedang telah ada sejak zaman kuno, dan 5 kaisar telah menciptakan banyak sekali usaha. Dao Qianzong meraung, dan pedang kuno kelima di belakangnya dipenuhi dengan kekuatan kerajaan yang mencengangkan dan mengerikan. Mereka terbangun, dan kemudian kelima pedang kuno itu hancur berkeping-keping sedikit demi sedikit, dan akhirnya berubah menjadi 5 sosok. Momentum yang mereka pancarkan menggelora di seluruh dojo. Hal ini membuat para jenius di sekeliling tampak terkejut. Roh pedang Kaisar Agung? Mata Tang Qingsan berkilat, dan terlepas tanpa kata pun, ia tiba-tiba melemparkan pedang panjang hitam di tangannya, dan mulai membentuk segel dengan tangan dengan kecepatan yang luar biasa. Gumpalan darah di tubuhnya mulai bergetar hebat. Dalam sekejap, Tang Qingsan berhenti bergerak, dan cahaya merah darah melintas di matanya. Segel, lepaskan. Dewa pembunuh, kemari. Gokil.
Tekanan yang mengerikan dan dahsyat mengalir dari bawah ke atas. Niat membunuh yang mengerikan menyebabkan ekspresi para jenius seperti Si Qingfan, Buddha Chen Zilai, penyihir Qian, dan O Changtian berubah. Segera setelah itu, sesosok-sosok yang kacau, seolah seluruhnya terwujud tak berujung, turun dan menyatu dengan tubuh Tang Qingsan. Pada saat ini, aura Tang Qingsan tidak lebih lemah dari aura pedang 5 Kaisar Agung, bahkan lebih kuat. Ini, napas Dao Qianzong berhenti. Membunuh. Tang Qingsan meraung, mengepalkan pedang panjang, dan tiba-tiba menyerang. Serangkaian aura pedang merah darah yang mengerikan meledak dengan kekuatan yang mencengangkan. Semua teknik kemenangan digunakan secara ekstrim. Para jenius di sekitar semuanya terkejut. Mengerikan. Tang Qingsan ini sungguh menakutkan. Aku khawatir Dao Qianzong akan kalah kali ini, gumam Buddha Chen Zilai sambil menatap. Akan tetapi, tepat ketika semua jenius tengah menyaksikan pertarungan dengan Tang Qingsan, tiba-tiba datang kegelapan kematian yang mengerikan, entah dari mana, merasuk ke dalam hati setiap orang, membuat jiwa mereka bergetar. Tekanan yang semakin mengerikan meningkat di sisi lain, menjadi semakin kuat, hampir mengejar aura di sisi Tang Qingsan. Atas namaku, aku bakar seumur hidup, kematian tak terbatas, kehidupan tak terbatas, kekuatan besar, datanglah segera. Jiang Bilan terlihat melayang di udara, rambut putih pendeknya berkibar, dan semburan api membakar kehidupan tubuhnya. Di baliknya, bayangan gelap seperti tirai perlahan muncul dan menjadi lebih nyata. Inilah kematian, bayang-bayang kematian. Kamu gila. Para penghuni surga dan para tetangga independen itu semua merasakan kulit kepala mereka kesemutan dan hawa dingin menjalar ke tulang punggung mereka. Mereka tak pernah menyangka Jiang Bilan akan begitu gila hingga membakar begitu banyak nyawa sekaligus. Mati. Mata indah Jiang Bilan tampak dingin, dan dia menunjuk dengan jari gioknya, seolah-olah seorang dewa tengah menjatuhkan hukuman kepada seseorang. Bayangan gelap di belakangnya tiba-tiba berubah menjadi cakram kematian raksasa, berdengung dan berputar, menyapu, menghancurkan semua kehidupan dimanapun ia lewat. Bab 1119, Pertempuran untuk Mandat Kaisar, V. Semua orang jenius yang hadir sedikit terharu. Sima Kong, yang tak jauh darinya, memperhatikan dengan penuh minat, lalu terkekeh sambil berkata, Dao Qianzong tercengang. Apa dia bahkan tidak mempertimbangkan siapa Tang Qingsan? Dia kan saudaraku, mana mungkin dia bisa menandinginya? Dan si bodoh Tianren itu, beraninya memprovokasi Jiang Bilan seperti itu? Selain Qin Nan dan aku, siapa lagi yang bisa menjinakkannya? Mu dan Xian Yue, yang berdiri di samping, telah menutup telinga mereka dan menyaksikan dua pertempuran menakjubkan itu tanpa berkedip. Meskipun mereka berdua ingin bersaing dengan si jenius, mereka tahu bahwa mereka hanya akan memperoleh kesempatan itu jika mereka menyimpan tenaga dan menunggu kesempatan itu. Tiba-tiba, di antara sekelompok jenius di seberang O Changtian, seorang pemuda bermata satu membuka mata ancaman yang tertutup rapat. Aura di tubuhnya tiba-tiba melonjak, dan sebuah istana kuno misterius yang ilusif muncul di pupil mata, seolah-olah akan meledak keluar dari matanya. Teknik murid istana surgawi. Pemuda itu berteriak keras dan menyerbu ke arah O Changtian dengan aura yang sangat kuat. Bukan hanya itu saja, di antara para jenius yang dipimpin oleh Buddha Chen Zilai, penyihir Qian, Jiu Jiu, Yang Qi, Hua Dichen dan lain-lain, ada satu atau dua orang jenius yang tidak dikenal. Kurang dikenal dan biasa-biasa saja yang tiba-tiba mengeluarkan kekuatan yang luar biasa. Tubuh 8 raja, pedang kekosongan tertinggi. Hehehe, tubuh surgawi tak terbatas dari semua iblis. Bersamaan dengan bunyi-bunyian itu, momentum agung pun melonjak. Para jenius yang tersisa di tempat kejadian semuanya bersemangat dan tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa di antara kelompok jenius ini, ternyata terdapat lebih banyak lagi tokoh kuat yang tersembunyi. Metode mereka bahkan dapat mengejutkan 10 jenius teratas dalam daftar kaisar. Sima Kong juga terlonjak kaget seolah ekornya diinjak. Ya Tuhan, pedang kehampaan? Sial, bagaimana pedang ini bisa ada di tangan? Dan tubuh surgawi tak terbatas myriad demons ini, bukankah ini senjata ajaib? Ini sebenarnya teknik fisik? Ya Tuhan, kau bercanda. Wajah Sima Kong berubah menjadi hijau. Ia mendambakan harta karun dan teknik kerajaan ini, dan mengumpulkan banyak informasi, siap mencari peluang untuk mencurinya. Namun, yang tak ia duga adalah semua itu telah diperoleh orang lain. Bagaimana mungkin hatinya tidak berdarah? Para pahlawan berlomba-lomba merebut posisi puncak. Para jenius bermunculan,
senjata ajaib yang tak terhitung jumlahnya dan metode yang tak terhitung jumlahnya digunakan. Bagus, bagus, bagus. Inilah pertempuran sesungguhnya untuk menentukan nasib kaisar. Sekarang setelah benar-benar dimulai, Si Qingfan, kuharap kau tidak mengecewakanku. Fang Changqing menyaksikan konfrontasi yang menakjubkan tak terhitung jumlahnya, matanya bersinar terang, dan dia tiba-tiba membuat segel ajaib. Atas namaku, aku mengendalikan api surgawi yang tak terbatas. 8 naga api surgawi pembakar ekstrim muncul. Sinar api surgawi yang tak terhitung banyaknya menyembur keluar dari tubuh Fang Changqing dan perlahan mengembun menjadi seekor naga api raksasa yang ganas di dalam tidurnya. Naga api itu bermata agung dan cerdas. Ia membuka mulut yang berdarah dan menggigit Si Qingfan. Menggunakan api untuk menjadi naga, lumayan. Kekuatan tempur seperti itu membuat layak menghunus pedangku. Secercah kekaguman muncul di wajah Si Qingfan, lalu auranya tiba-tiba berubah menjadi sangat tajam. Telapak tangannya bahkan mencapai dantiannya dan mengeluarkan pedang teratai hijau kuno. Si Qingfan memegang pedang panjang di tangannya, dan bunga teratai mekar di setiap langkahnya, seolah-olah sang kaisar agung masih hidup. Ia melawan naga api dengan setiap gerakan yang dahsyat. Penerjunan ledakan-ledakan. Pertarungan di seluruh dojo menjadi semakin sengit. Satu demi satu jenius memainkan kartu truf mereka dan membunuh semua orang untuk memenuhi perintah kaisar. Bahkan jika ada orang yang masih mau terus bersembunyi dan memanfaatkan situasi, tubuh mereka akan diserang oleh kekuatan yang melonjak itu dan mereka tidak akan bisa menghindarinya sama sekali. Sialan, kau mencuri barang-barangku dan menyerangku. Sima Kong mengumpat dengan keras, sambil memegang rune keriput, dan bersama Mumu dan Xian Yue, dia menangkis serangan-serangan itu. Bahkan dengan segala kemampuannya, dalam pertempuran dahsyat ini, ia membawakan sebuah perahu kecil di tengah lautan yang mengamuk, yang dapat terjadi sewaktu-waktu dan di mana saja diterjang badai. Pedang pertama Dewa Pembunuh, melanggar aturan. Tubuh Tang Qingsan berlumuran darah, tetapi auranya semakin kuat. Dengan satu tebasan kaktus, seolah-olah ia akan memotong semua sila menjadi berkeping-keping. Dao Qianzong dan beberapa jenius lainnya semuanya berwajah pucat dan mencoba melawan dengan tergesa-gesa, tetapi terbentang dalam sekejap. Kemunduran mereka sudah tampak jelas. Tidak akan lama bagi Tang Qingsan untuk membunuh mereka dan sepenuhnya naik ke altar. Tak hanya Tang Qingsan, Jiang Bilan pun melangkah ke depan sekilas demi sempit, rambut putih pendeknya berkibar dan wajahnya yang halus tampak begitu acuh tak acuh. Setiap kali ia melangkah, roda kematian di belakangnya berputar dengan cepat, muncul dengan kekuatan maut yang dahsyat. Ada beberapa jenius di antara makhluk surgawi. Rambut mereka mulai memutih, kulit mereka keriput, dan vitalitas tubuh mereka cepat memudar. Saya khawatir hanya dibutuhkan sebatang dupa agar mereka benar-benar menua dan kehilangan kekuatan pertarungannya. Selain keduanya, masih ada beberapa perintah pemerintahan lainnya di depan. Si Qingfan memang pantas menjadi Si Qingfan. Ia menunjukkan ilmu pedang yang sangat dahsyat dan membungkus naga api langit milik Fang Changqing dengan pedang demi pedang. Momentumnya tak terpecahkan, dan cepat atau lambat Fang Changqing pasti akan kalah. Penyihir Qian-Qian dan Buddha Chen Zilai menggunakan kartu truf mereka masing-masing, dengan pohon bela diri 10.000 iblis dan pohon bela diri Bodhi tergantung di belakang mereka. Dengan kekuatan sihir tak terbatas dan kekuatan Buddha tak terbatas, mereka menekan kelompok jenius ini satu persatu. Ao Changtian, Jiu Jiu, dan Yang Qi bertransformasi ke wujud asli mereka dan menggunakan keterampilan mengalahkan baru yang telah mereka kuasai selama 6 bulan terakhir, menunjukkan tidak hanya kekuatan mereka yang mengerikan tetapi juga keperkasaan mereka yang mengerikan. Kecuali Yang Qi yang telah dikalahkan, Ao Changtian dan Jiu Jiu membunuh semua orang di sekitar mereka. Sedangkan yang terakhir, Hua Dichen, dia memiliki banyak luka di sekujur tubuhnya dan tidak dapat bertahan lama. Perang berlanjut dan konfrontasi berlanjut. Tidak akan lama lagi sebelum para jenius akan melangkah ke 9 takdir kehancuran lainnya dan membawa takdir kehancuran. Namun, pada saat ini, gokil. Terdengar suara seperti suara raksasa kuno yang menginjak tanah. Seketika itu juga, suara dong-dong-dong menjadi sangat pekat, perlahan-lahan mengalahkan suara pertarungan di sekitar, hingga akhirnya mengalahkan seluruh dojo. Si Qingfan, penyihir Qian-Qian, Buddha Chen Zilai, Tang Qingsan, Jiang Bilan, Sima Kong dan yang lainnya semua melihat ke arah sumber suara. Setelah melihat ini, pertarungan panik di seluruh arena tiba-tiba membeku. Murid mata semua orang sedikit mengecil. Gokil. Tiba-tiba, kekosongan di atas kepala Qin Nan hancur, dan dalam kegelapan, sebuah kuil Tao kuno dan misterius tergantung. Dari dojo, sesosok ilusi emas melesat turun dengan kecepatan yang mencengangkan.
Rasanya seperti melintasi waktu dan ruang, seperti melintasi seluruh alam. Niatmu, hatimu, jiwamu, kekuatanmu, semuanya luar biasa. Ada banyak sekali seni bela diri, dan banyak sekali praktisi. Cukuplah bagimu untuk disebut kaisar seni bela diri. Hari ini, aku turun dengan nama daftar kaisar dan atas perintah kaisar. Aku akan menyatu dengan tubuhnya, mengubah darahnya, dan menjadi jiwa. Aku akan mengubah takdirku melawan langit, membentuk fondasi kaisar, dan membuktikan kewibawaanmu. Suara agung itu menggema di seluruh 9 langit dan 10 bumi, menyebabkan semua orang jenius yang hadir kehilangan penglihatannya. Keinginan. Takdir kekuasaan emas tiba-tiba turun dan menyerbu tubuh Kinnan, menyatukan keduanya menjadi satu. Cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari tubuh Kinnan, mewarnai seluruh dojo dan seluruh cahaya menjadi keemasan. Bab 1120, Pertempuran untuk Kehidupan Kaisar, V. Apakah ini yang dimaksud dengan mengemban amanat kaisar? Kinnan telah berhasil? Dia akan menjadi kaisar bela diri? Semua orang jenius antara hadirin, bahkan si King Fan, penyihir Qian, Buddha Chen Zilai dan lainnya, sedikit mengerti. Meskipun mereka telah mendengar banyak legenda, mereka belum pernah melihat seseorang menjadi kaisar dengan mata kepala mereka sendiri. Bang bang bang. Saat cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuh Kinnan, ketukan drum yang padat tiba-tiba terdengar. Seolah-olah ratusan dewa, Buddha, dan peri bernyanyi serempak di tertidur, menghasilkan suara yang penuh semangat. Seluruh tubuh Kinnan juga mulai mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Rune emas muncul di dalam darahnya, mengalir bersamanya, penuh dengan kekuatan yang tak tertandingi. Seluruh tulangnya terjalin dalam arus emas, terus naik ke atas, mengalami transformasi kualitatif, berubah menjadi tulang emas Kaisar Agung. Apakah itu berhasil? Kinnan juga mulai bersemangat. Awalnya, ia dibawa ke ruang sempit itu oleh Kaisar Ming, dan kemudian pertempuran sengit pun terjadi. Hingga Kinnan kehilangan kesadarannya, ia masih gagal mengalahkan Kaisar Ming. Hal ini membuat Kinnan berpikir bahwa dia telah melewatkan kesempatan itu, tetapi dia tidak berpikir bahwa Kaisar Ming benar-benar mengenalinya. Namun, yang tidak diketahui Kinnan adalah bahwa persetujuan kaisar terhadapnya dapat dimengerti. Ia memiliki jiwa dewa perang, murid kiri dewa perang, lengan kiri dewa perang, dan pedang langit patah di dalam tubuhnya. Ia juga menguasai pedang langit patah, teknik pedang Tian Huang yang kuat, dan domain runtuh, serta memiliki 9 pohon seni bela diri yang melampaui aturan seni bela diri. Dengan kekuatan dan bakat seperti ini, selama Kinnan bertekad, persetujuan kaisar adalah kesimpulan yang sudah pasti. Kuas, kuas, kuas. Tiba-tiba, gumpalan cahaya keemasan lembut, datang entah dari mana, menyinari jiwa Kinnan dan jiwa dewa perang, menyebabkan keduanya terus-menerus berubah. Sosok humanoid yang ilusif, transparan, dan misterius kemudian memasuki tubuh Kinnan dan melayang menuju 9 pohon bela diri. Ini adalah Kaisar Zheng. Kekuatan penguasaan asli misterius yang dibawa oleh mandat kaisar akan mengubah daging, darah, tulang, organ dalam, jiwa, dan sebagainya milik Kinnan, hingga akhirnya. Kekuatan kerajaan asli ini akan menyatu dengan kekuatan leluhur bela diri dalam tubuh Kinnan, melahirkan kekuatan Kaisar Agung. Akhirnya, setelah dibaptis oleh kesengsaraan guntur Kaisar bela diri, ia dapat sepenuhnya menjadi Kaisar bela diri. Jantung Kinnan berdetak sedikit lebih cepat. Ini Kaisar Wu. Inilah wilayah yang selama ini diperjuangkannya. Selama ia menjadi Kaisar bela diri, ia akan mengungkap banyak rahasia. Di saat yang sama, ia juga bisa menjadi salah satu raksasa benua Changlan, memiliki fondasi dan kekuatan sejati, serta menjadi ancaman bagi Nantianmen. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Sosok humanoid yang ilusif, transparan, dan misterius yang bergerak menuju tubuh Kinnan benar-benar berhenti ketika melayang di atas 9 pohon bela diri dan tidak terus jatuh. Apa yang sedang terjadi? Kinnan mengerutkan kening. Namun, sesaat kemudian, sosok misterius berbentuk manusia ini bergerak menjauh lagi dan terbang langsung ke 9 pohon bela diri. Cahaya emas memacar, merusak 9 pohon bela diri tersebut. Kekuatan kekuasaan asli yang agung dan agung juga hilang dan mulai menyatu dengan 9 pohon bela diri, mengalami perubahan kualitas. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, Kinnan tiba-tiba merasakan perasaan buruk di hatinya. Kinnan, apa yang kau lakukan? Untuk menjadi Kaisar Agung, kau perlu menggabungkan takdir kaisar dengan pohon bela dirimu untuk melahirkan kekuatan Kaisar Agung. Namun, satu takdir kaisar hanya bisa digabungkan dengan satu pohon bela diri. Kau sekarang punya 9 pohon bela diri, dan keduanya adalah 2 jenis pohon bela diri yang sama sekali berbeda.
Bagaimana kau bisa menggabungkannya? Kau sedang mencari kematian? Sebuah suara dingin tiba-tiba meledak di benak Qin Nan. Suara itu adalah wanita misterius di cermin perunggu. Nada suaranya terdengar sangat marah. Ia tak menyangka setelah sekian lama ia mengabaikan pria ini, kini hal seperti ini terjadi. Sebenarnya, hal ini tidak dapat disalahkan pada Qin Nan. Di benua Changlan saat ini, hanya segelintir orang yang mengetahui rahasia ini. Apa? Ekspresi Qin Nan berubah drastis dalam sekejap. Dia sekarang hampir dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika fusi gagal. 9 pohon bela diri, terobos. Qin Nan meraung, dengan sangat mendesak akal sehatnya. 9 pohon seni bela diri di tubuhnya, setelah mendengar panggilan Qin Nan, mulai meledak dengan gelombang kekuatan leluhur bela diri, melonjak ke atas. Namun kini, penggabungan telah dimulai, dan kekuatan asli yang agung secara alamiah menghalangi segalanya. Hancurkan untukku. Qin Nan meraung dalam hatinya, keinginannya sepertinya telah dipelintir menjadi bagian besi. Pohon bela diri runtuh dan 8 pohon dewa perang semuanya terinfeksi oleh kehendak Qin Nan. Kehendak runtuhnya yang menakjubkan dan kehendak dewa perang benar-benar menyatu untuk pertama kalinya dan dengan jatuhnya dahsyat ke atas. Bang! Dengan suara pelan, kekuatan kerajaan asli yang menjamin bagian atas langsung terhempas. Selama proses fusi ini, tuan rumah menolak, dan kekuatan pemerintahan asli secara alami mulai menyusut dengan cepat, secara bertahap mundur ke dalam sosok misterius yang transparan dan ilusif. Panggilan. Qin Nan langsung merasa lega. Untungnya hal itu berhasil, kalau tidak, bencana yang terjadi tidak akan terbayangkan. Akan tetapi, Kaisar memerintahkannya untuk tidak berhasil bergabung, jadi bagaimana dia bisa menjadi Kaisar bela diri? Tepat saat keraguannya muncul, Qin Nan tiba-tiba menyadari sesuatu dan tubuhnya menegangkan. Keinginan, kulit, daging, tulang, organ dalam, dan jiwa yang berubah semuanya dihisap oleh kekuatan tak terlihat, yang menyerap kekuatan pemerintahan asli yang ada di dalamnya. Lagi pula, semua yang dipadatkannya belum diredakan oleh bencana guntur, dan belum dapat benar-benar digabungkan menjadi satu. Kekuatan kekuasaan asli saat ini tidak dapat diintegrasikan dan mulai mundur, jadi wajar untuk menyerap kembali semua kekuatan kekuasaan dan mengubahnya menjadi takdir kekuasaan lagi. Meskipun tak tergoyahkan, takdir kehancuran ini adalah kumpulan misteri yang tak terhitung jumlahnya dan tak akan pernah hancur atau stagnan. Sebaliknya, ia akan kembali ke keadaan semula dan diemban oleh manusia. Murid mata Qin Nan langsung mengecil menjadi bentuk seperti jarum. Sensasi robekan hebat tiba-tiba menyerang seluruh tubuh. Setiap kali seutas kekuatan kaisar diserap, tubuhnya terasa seperti terkoyak berkeping-keping. Ah! Rasa sakit yang mengerikan ini membuat Qin Nan berteriak secara mendasar, dan kemudian langsung menelan pikirannya. Pada saat ini, di dojo, semua jenius dengan wajah ketakutan dan gemetar ketika mereka mendengar teriakan tiba-tiba ini. Lalu mereka melihatnya. Suara misterius di dalamnya menghilang. Cahaya keemasan cemerlang yang terpancar dari Qin Nan tidak ada lagi. Qin Nan berdiri di altar, tubuhnya meledak dengan dentuman, darah bercucuran, tampak sangat tertidur. Di atas kepalanya, ada sosok ilusi emas yang perlahan melayang keluar hingga melayang di belakang Qin Nan, dan tak ada gerakan lagi. Ini secara mengejutkan adalah dekrit kekuasaan yang sebelumnya telah bergabung dengan Qin Nan. Seluruh dojo sunyi menjadi senyap. Semua penonton yang jenius itu benar-benar terpana oleh pemandangan di hadapan mereka, wajah mereka dipenuhi dengan kekuatan. Ini, apa yang sedang terjadi? Bersambung.